Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Anggoro Herlambang. Kali ini saya akan membahas mobil ini. Mobil Karimun yang kemarin saya pakai road trip, bakal saya ulas apa sih rasanya ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya pokoknya impresinya lah gimana ya, biar teman-teman tahu. Barangkali ada yang mau beli untuk keluarganya, mungkin ini bisa jadikan salah satu pilihannya. Tapi ini nggak dijual ya, ini nggak dijual. Saya cuma ngasih tahu aja apa impresinya saya nyetir jauh naik mobil ini. Walaupun nggak jauh juga sih, paling nggak tonton terus ya. Ya ini adalah sebuah Karimun Kota yang dulu pernah saya pakai perjalanan jauh kemana-mana, tapi belum pernah sempat direkam. Nah kemarin ke Trawas saya buatkan video road tripnya. Bagi yang belum menonton silahkan nonton ya, lumayan asik kok. Ya kembali lagi ke sini, ini adalah sebuah Karimun Kota. Dulu pernah saya bawa paling jauh itu ke Banyuwangi teman-teman. Itu sekitar 8 jam perjalanan. Dengan mobil cc 1000 cc otomatis kalau mau perjalanan jauh itu juga sebenarnya lumayan ya teman-teman, lumayan lama dan juga agak ngoyo ya perjalanan jauh. Dan apalagi kalau diisi lebih dari 4 orang, karena menurut saya paling enak mobil ini diisi 4 orang. Ya alhamdulillah, karena ini sebenarnya konsepnya adalah sebuah kei car, mobil dalam kota, tidak untuk perjalanan jauh. Kalau di Jepang malah cc cuma 660 cc. Di sini alhamdulillah dikasih mesin 1000 cc yang sama dengan punya Suzuki Cherry. Dia lumayan lah bertenaga. Yuk coba kita masuk ke dalam. Mobil ini kami beli tahun 2008 second saat itu. Jadi kita udah memegang mobil ini lebih dari 13 tahun. Lebih ya, 15 tahun kira-kira. Ya, kemarin setelah perjalanan jauh tersadar ada beberapa kerusakan. Yang paling lucu ini nih. Nah, ini adalah RPM-nya ini ternyata udah soak, Bro. Jadi kalau digas itu, nah walaupun mentok nggak mungkin sih mentok. Ternyata jarumnya rusak. Ya semoga ke depan dapat rezeki untuk betulin. Dan yang kedua adalah mobil ini 1000 cc, AC-nya tuh lumayan, Bro. Lumayan nggak dingin maksud saya. Kemarin pas berangkat sempat disambati sama orang tua, Mas AC-nya nggak dingin karena nggak nggak dingin apa ya? Ternyata karena ini, Bro. Nah jadi orang tua saya temuin kepencet ya, jadi tombol AC ini nggak dipencet, malah tombol Eco yang kepencet ya. Kalau Eco kan nggak dingin karena itu bukan AC yang bergerak. Dan lumayan ternyata hentakannya kalau AC nyala dan mati itu, terutama saat jalan menanjak ke atas, wah itu luar biasa. Makanya saya sempat mematikan AC ketika perjalanan mulai semakin menanjak kemarin. Ya gimana lagi, karena emang tenaganya terbatas. Bukan mobil tenaga besar, karena tujuannya adalah mobil dalam kota. Walaupun tadi saya katakan ini mobil cocok banget buat dalam kota, sebenarnya buat luar kota pun juga cocok. Nah ya kan, luas nih. Lu apa kurek? Ya Allah, ternyata kuncinya rusak ya itu, jadi saya ganti pakai baut biar bisa ditarik lah. Ya mobil ini lumayan besar lah ya, untuk mobil city car luas banget. Jadi walaupun difungsikan untuk dalam kota, sebenarnya buat luar kota pun bisa. Terbukti teman-teman saya pun bisa sampai Banyuwangi, Bali, bahkan sampai Sumatera pun ada ya kan. Lumayan gede loh ini, kaki juga luas ya, dengan syarat isinya maksimal 4 orang sih. Kalau lebih dari itu ya lumayan nggak enak sebenarnya, tapi ya kalau memang punyanya ini ya alhamdulillah disyukurin saja. Oke, ini saya mau keluar. Masalah selanjutnya yang saya temui adalah ini dia, yaitu kaki-kakinya, Bro. Mobil ini kaki-kakinya sudah, suaranya tuh nggak keluar-keluar, lontak kalau dalam jalan yang rusak. Nah, mungkin understanding waktu yang nyetel, apalagi kemarin di atas 90 km per jam itu setirnya bergoyang. Om Irfan, tolong ini apanya Om Irfan? Wis lumayan lah pokoknya getaran nih, bikin goyang dompet. Jadi saya nggak berani nyetir banter, padahal biasanya naik mobil ini saya cukup banter ya nyetirnya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau mobil ini bermesin 1000 cc yang sama dengan Suzuki Cherry. Mesinnya awet bandel, kuat, dan juga mudah perawatannya. Ya, walaupun terdengar suara-suara yang nggak enak ya, itu karena mungkin
perawatan saya saja yang kurang. Nah kalau misalkan teman-teman perawatannya bagus, insya Allah suaranya nggak seperti ini, bisa lebih bagus lagi. Dan ini untuk setelannya juga udah mantap, lumayan irit ya, walaupun saya nggak bisa nyebut berapa, tapi menurut saya irit. Terima kasih pada Karim Club Surabaya, terutama Irfan dan rekan-rekan yang membantu nyetel. Ya untuk lampu-lampu mobil ini lumayan terang sekali untuk jalan di kegelapan, tapi sayangnya fog lampnya seperti ini. Tapi nyala itu, dan itu terang. Ya alhamdulillah lah. Untuk menembus jalan yang gelap, menembus jalan yang gelap itu bagus juga. Nah ya kan, mobilnya kecil sih. Nah, ini untuk selanjutnya adalah ya kelebihannya ini adalah saya nggak bisa ngurutin ya kelebihan kekurangan, tapi langsung aja pada pengalaman saya, ini mobil ini sangat besar bagasinya untuk mobil city car. Jadi wajar lah kalau ada teman-teman yang bisa road trip sampai ke Bali, ke Sumatera pakai mobil ini ya. Walaupun mobil kecil ya, tetap pede karena bagasinya luas dan tempat duduk yang di belakang pun lumayan enak, tidak terlalu menekuk dan agak luas juga, jadi enak. Nah ini yang paling lemah dari mobil ini adalah ini, lampu belakangnya bro, lampu remnya terlalu rendah ya kan. Jadi kalau saya mau belok tuh ngeriting itu kadang orang nggak ngelihat karena saking rendahnya itu lampu ratingnya di samping itu di bawah. Kalau mobil-mobil LCGC yang baru itu sudah ada di samping-samping panel itu ya, sebelah kaca ataupun ya situlah pokoknya. Nah kalau ini masih terlalu ke bawah jadi nggak kelihatan. Jadi kalau berdampingan langsung dengan truk-truk besar itu kita sering nggak kelihatan, jadi agak rawan. Jadi kadang ada teman-teman itu yang inisiatif masang di panel belakang situ dengan lampu rating ya. Nah kalau ini kan nggak ada, saya bener-bener standar harusnya di situ kayak mobil LCGC. Tapi ya gimana lagi ya, syukuri dinikmati. Ya ini untuk mesinnya 1000 cc, aki sering dirawat. Alhamdulillah aki 5 tahun sekali ganti. Karena apa? Karena saya jarang memakai alat-alat tambahan untuk kelistrikan, jadi normalnya 5 tahun 4 tahun lah harusnya ya, kemarin kebablas 5 tahun. Nah ini kelebihan selanjutnya mobil ini adalah sudut pandang yang sangat luas dan lebar, jadi pandangan kita nggak terhalang dan juga kacanya itu luas, jadi apa nggak sempit ya. Nah, di mata tuh enak kalau nyetir itu, lihat kanan kiri itu luas, nggak terlalu sempit, pandangan nggak tertutup oleh panel-panel samping, jadi enak lah kalau mau bermanuver itu keren, enak lah. Yang namanya juga mobil kecil ya, harus hati-hati kalau di jalan karena sekarang banyak sekali mobil-mobil besar yang nyetirnya ugal dan kadang nggak kelihatan. Untuk masalah selanjutnya mungkin pada IPS ya, mobil ini kan IPS paling modern lah pada zamannya. Sekarang udah mulai agak bermasalah, jadi kalau untuk parkir ya itu kadang IPS-nya kayak nggak aktif, setirnya itu berat banget. Tapi alhamdulillah masih nyaman lah, dipakai berhari-hari nyaman, tidak ada masalah. Ya terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.